Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Akang Teteh. Perkenalkan, nama saya Alam Safir Daus, peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat Angkatan 3, Kelompok 3, NH10. Kali ini saya akan memandu jalannya diskusi mengenai tugas kelompok, yaitu tokoh panutan Jawa Barat dan keterkaitannya dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Oke, sebelum kita memulai diskusi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya. Pembahasan tokoh panutan Jawa Barat ini. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Teh Siti Deanti untuk memaparkan penjelasannya. Mangga dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Alam atas kesempatannya. Izin teman-teman, nama saya Siti Deanti Amatillah, peserta Latsar Jabar 3 NDH 11 dari kelompok 3. Tokoh panutan yang saya pilih yaitu Kiai Haji Zainal Mustofa yang merupakan ulama dan pahlawan nasional asal Singaparna, Tasikmalaya. Penerapan nilai-nilai berakhlak oleh Kiai Haji Zainal Mustofa yaitu yang pertama berorientasi pelayanan. Ia sangat peduli terhadap rakyat kecil, aktif membantu masyarakat dan mengedepankan kepentingan umat dalam setiap tindakannya. Yang kedua, akuntabel, konsisten, jujur dan berani menolak penghormatan kepada Kaisar Jepang meskipun berisiko besar. Yang ketiga yaitu kompeten. Beliau menguasai ilmu agama secara mendalam dan mendirikan pesantren Sukamana sebagai pusat pendidikan dan pergerakan perjuangan. Yang keempat, harmonis, yaitu beliau membangun hubungan baik dengan berbagai lapisan masyarakat dan menyampaikan dakwah dengan cara yang persuasif dan damai. Yang kelima, loyal, beliau memiliki kesetiaan tinggi kepada agama dan bangsa, rela mempertahankan prinsip meskipun harus menghadapi hukuman. Yang keenam, yaitu adaptif. Beliau menyesuaikan strategi perjuangan dengan zaman, menjadikan pesantren sebagai pusat kesadaran masyarakat akan kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Beliau mengorganisasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat perlawanan terhadap penjajahan. Sekian dari saya, terima kasih Kang Alam. Oke, atur nuhun Teh Siti Deanti atas pemaparannya. Kita lanjutkan ke Kang Fikri. Mangga Kang Fikri. Baik, terima kasih Kang Alam atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Fadila, peserta Latsar Provinsi Jawa Barat Angkatan 3, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tokoh panutan saya yaitu Raden Ayu Dewi Sartika yang merupakan pelopor pendidikan perempuan di Indonesia dan juga pahlawan nasional. Sejak kecil beliau menunjukkan semangat mengajar hingga mendirikan sekolah istri yang merupakan cikal bakal sekolah perempuan pribumi yang menyebar ke berbagai daerah di Jawa Barat. Sebagai tokoh panutan, Dewi Sartika tentu saja mencerminkan nilai-nilai ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Beliau membangun sekolah bagi perempuan dari berbagai latar belakang. Lalu nilai kompeten, beliau memadukan sistem pendidikan lokal dan kolonial demi kurikulum yang relevan. Lalu nilai akuntabel, beliau mengelola sekolah secara terbuka dan juga bertanggung jawab. Lalu dari nilai harmonis, beliau menjaga nilai budaya Sunda sambil menggandeng pihak kolonial. Lalu dari nilai loyal, beliau mengabdi hingga akhir hayat demi pendidikan perempuan. Lalu nilai adaptif, beliau menyesuaikan kurikulum dan memperluas akses pendidikan. Dan yang terakhir nilai kolaboratif, beliau bekerja sama dengan berbagai tokoh dan pihak demi keberhasilan pendidikan. Jadi kiprah Dewi Sartika menjadi teladan nyata bagaimana nilai-nilai ASN dapat diterapkan dalam kerja penuh dedikasi, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke Kang Alam. Oke, hatur nuhun Kang Fikri atas pemaparannya. Kita lanjutkan lagi ke Teh Dean. Mangga Teh Dean.
Ya, terima kasih Kang Alam atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Deandri Lestari, peserta Latsar Jawa Barat, Angkatan 3 dari kelompok 3 dengan nomor NDH 32. Tokoh panutan Jawa Barat yang saya ambil yaitu Raden Ayu Lasminingrat. Beliau ini merupakan sosok perempuan yang berasal dari Garut dan dikenal sebagai pelopor pendidikan perempuan di Hindia Belanda. Adapun nilai berakhlak yang dijalankan oleh beliau yaitu menunjukkan nilai berorientasi pelayanan, di mana dengan pengabdiannya yang tulus pada masyarakat, mendirikan sekolah keutamaan istri yang memberikan layanan pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat saat itu. Lalu nilai akuntabel tercermin dari konsistensinya dalam menjalankan misi pendidikan dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya membangun sekolah tapi juga ikut mengawasi pelaksanaannya. Lalu kompeten, beliau ini merupakan perempuan Sunda pertama yang fasih berbahasa Belanda dan mahir menerjemahkan karya sastra asing ke dalam bahasa Sunda agar mudah dipahami oleh masyarakat. Nilai harmonis ditunjukkan melalui pendekatan komunikatif dan kolaboratif dengan masyarakat dan pemerintah kolonial agar sekolah yang ia rintis dapat berjalan dengan dukungan berbagai pihak. Lalu loyalitas Lasminingrat ini tercermin dari dedikasinya membangun pendidikan perempuan meskipun sistem kolonial ini tidak berpihak. Ia teguh pada visi pengembangan masyarakat bukan hanya karir pribadi dan keuntungan politik. Lalu menunjukkan nilai adaptif melalui kemampuannya membaca situasi sosial dan budaya yang saat itu masih konservatif terhadap perempuan. Lalu yang terakhir, dalam menjalankan visinya, Lasminingrat ini tidak hanya bekerja sendiri, ia membangun jaringan dengan tokoh-tokoh penting baik pejabat daerah maupun pihak kolonial yang memberinya izin mendirikan sekolah. Ini mencerminkan nilai kolaboratif. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Kang Alam. Oke, hatur nuhun Dean atas pemaparannya. Kemudian kita lanjutkan ke Kang Dika. Mangga Kang Dika. Ya, terima kasih Kang Alam untuk kesempatannya. Izin perkenalkan diri, nama saya Dika Permata Putra, NDH 24, peserta Latsar CPNS Pemprov Jabar, Angkatan 3 kelompok 3. Untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan tokoh panutan Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil. Ialah sosok pemimpin visioner yang mampu menjembatani dunia profesional, birokrasi, dan masyarakat dengan pendekatan yang inovatif serta humanis. Lahir sebagai arsitek dan akademisi, ia kemudian menjabat sebagai Wali Kota Bandung dari 2013 sampai 2018 dan Gubernur Jawa Barat dari 2018 sampai 2023. Dalam dua periode kepemimpinan tersebut, Ridwan Kamil dikenal sebagai tokoh yang menghadirkan transformasi nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Ia tidak hanya memoles wajah kota dengan sentuhan estetika dan teknologi, tetapi juga membangun sistem birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Adapun nilai-nilai berakhlak yang bisa dicerminkan dari kepribadian sosok Ridwan Kamil. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ridwan Kamil dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat, aktif berdialog, langsung baik maupun media sosial maupun kunjungan lapangan. Ia sering turun langsung menyapa warga, mendengarkan keluhan, dan merespon cepat masalah publik. Contoh programnya yaitu Jabar Quick Response dan aplikasi layanan publik digital menjadi wujud komitmennya untuk menghadirkan solusi cepat dan responsif bagi masyarakat. Yang kedua adalah akuntabel. Dalam berbagai kesempatan, Ridwan Kamil menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban kinerja aparatur. Ia dukung audit terbuka dan sistem merit dalam perekrutan dan promosi ASN. Contohnya penerapan sistem informasi talenta ASN dan pelaporan kinerja digital. Yang ketiga adalah kompeten. Latar belakang sebagai arsitek dan dosen ITB menunjukkan fondasi intelektual yang kuat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang selalu belajar dan berinovasi, serta mendorong ASN untuk meningkatkan kapasitas diri. Yang keempat ada harmonis. Ridwan Kamil sering mempromosikan nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Contoh menciptakan suasana kerja kolaboratif yang inklusif. Contohnya adalah program bantuan kredit mesra untuk semua rumah ibadah tak terbatas agama tertentu. Yang kelima, loyal. Dalam masa jabatannya, Ridwan Kamil menunjukkan kesetiaan tinggi terhadap tugas negara, bahkan ketika menghadapi tragedi pribadi. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan dedikasi tinggi. Contoh, tetap aktif memimpin di tengah duka saat kehilangan anaknya di luar negeri. Yang keenam adalah adaptif, yaitu cepat beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam era digital krisis seperti pandemi COVID-19. Ia mendorong ASN untuk menjadi lebih lincah dan fleksibel. Contoh penerapannya adalah kebijakan work from anywhere atau WFA dan transformasi digital birokrasi. Yang terakhir ada kolaboratif. Ridwan Kamil rajin membangun sinergi antara pemerintah, akademisi,
komunitas dunia usaha dan media. Ia percaya bahwa keberhasilan program berasal dari kolaborasi. Contohnya pendekatan pentahelix dalam pembangunan Jawa Barat. Saya rasa sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Alam. Mangga. Oke, hatur nuhun Kang Dika atas pemaparannya. Untuk yang terakhir, saya sendiri, saya juga memilih tokoh panutan Jawa Barat, yaitu Pak Sekda, Pak Herman Suryatman. Pak Sekda ini adalah sosok birokrat inspiratif yang sukses mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam setiap aspek kepemimpinannya. Di antaranya yang berorientasi pelayanan, Dr. Herman ini memimpin transformasi pelayanan publik dengan menekankan bahwa ASN harus berubah dari mentalitas dilayani menjadi melayani. Kemudian akuntabel, beliau mengedepankan sistem pelaporan kinerja dan anggaran yang jelas, terukur, dan transparan. Kemudian kompeten, beliau menekankan pentingnya pengembangan kapasitas melalui pelatihan, penguasaan digital, hingga big data dan AI. Salah satu bukti kompetensinya yaitu penghargaan Sekda terbaik 1 dalam Digital Leadership Government Award 2022. Lalu nilai harmonis, gaya kepemimpinan Dr. Herman ini bersifat inklusif dan humanis. Ia menciptakan suasana kerja yang hangat dan komunikatif, misalnya melalui forum informal seperti ngopi bareng ASN. Kemudian yang kelima, loyal. Loyalitasnya ditunjukkan dengan keteguhan pada prinsip etika profesi ASN dan kesetiaan terhadap pemerintah serta kepentingan publik. Kemudian adaptif, Dr. Herman ini cepat menyesuaikan kebijakan dan pola kerja terhadap perubahan zaman. Seperti saat pandemi COVID, ia menerapkan kerja digital atau WFH, work from home, tanpa menurunkan produktivitas. Yang terakhir yaitu nilai kolaboratif. Ia percaya bahwa birokrasi tidak bisa jalan sendiri, oleh karena itu selalu menjalin kolaborasi dengan akademisi, komunitas, sektor swasta, dan media. Contohnya adalah pembangunan rebana metropolitan dan transformasi smart city. Baik, itulah teman-teman pemaparan dari tiap-tiap orang tentang tokoh panutannya di Jawa Barat dan implementasinya terhadap nilai-nilai ASN berakhlak. Oke, kita lanjutkan diskusi ini dengan diskusi siapa kira-kira tokoh dari kelima tokoh ini yang akan kita lanjutkan diskusinya. Silakan. Baik, Kang Alam, mungkin ada baiknya kita voting dan memberikan alasan kenapa memilih tokoh tersebut. Mungkin begitu ya, Kang? Boleh Teh. Silakan mungkin Teh Siti Deanti dulu yang mau memilih dan alasannya. Baik, saya memilih Raden Ayu Dewi Sartika. Mungkin yang biasa kita kenal untuk emansipasi perempuan itu Raden Ajeng Kartini, tapi ternyata di Jawa Barat kita mempunyai Raden Ayu Dewi Sartika. Beliau alasannya karena dedikasinya adalah memperjuangkan pendidikan perempuan terutama di masa penjajahan Belanda. Siap, atur nuhun, Siti Deanti. Yang lain silakan. Teh Dean mungkin. Kang Alam. Kang Dika ya, mengapa? Saya juga sama dengan Teh Deanti memilih Raden Ayu Dewi Sartika dengan alasan beliau berani melawan tradisi dan sistem kolonial yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Mungkin itu Kang Alam, izin. Siap, atur nuhun Kang Dika. Yang lainnya, mangga. Saya juga memilih Raden Ayu Dewi Sartika, Kang, karena aksinya berdampak dalam jangka panjang dan juga lintas generasi, terutama dalam dunia pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Oke, karena mungkin sudah 3 orang yang memilih Raden Ayu Dewi Sartika ya, berarti kita melanjutkan diskusinya dengan tokoh Raden Ayu Dewi Sartika dan keterkaitannya dengan nilai-nilai ASN berakhlak dan tantangannya di masa kini dan masa depan. Oke, mungkin untuk selanjutnya Kang Fikri mungkin untuk memaparkan bagaimana tantangan di masa kini dan masa depannya.
Baik, terima kasih Kang Alam, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan karena sudah memilih Raden Ayu Dewi Sartika sebagai sosok panutan di Jawa Barat ini ya. Izin untuk menyampaikan ulang sedikit narasi tentang keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN dan juga tantangan terhadap ASN di masa kini ataupun masa depan, yang nanti juga mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lainnya ya. Gitu. Jadi Raden Ayu Dewi Sartika ini adalah sosok pelopor pendidikan perempuan yang secara nyata telah menerapkan nilai-nilai yang kini kita kenal sebagai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana di tengah keterbatasan zaman kolonial, beliau tidak hanya menciptakan akses pendidikan yang inklusif bagi perempuan pribumi, tetapi juga membangun sistem yang transparan, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Mungkin itu sedikit review dari saya. Mungkin ada tambahan terkait tantangan ASN masa kini dan masa depan. Begitu Kang Alam. Siap, turnuhun Kang Fikri. Silakan teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Ya, Saya izin menambahkan Kang Alam, mungkin saya akan menambahkan yang di masa kini ya. Jadi untuk Raden Ayu Dewi Sartika merupakan sosok yang jauh melampaui zamannya. Di masa penjajahan dia telah menunjukkan nilai-nilai berakhlak dalam wujud nyata dan mendirikan Sekolah Istri tahun 1904. Beliau tidak hanya memperjuangkan pendidikan perempuan, tapi juga membuktikan bahwa pelayanan yang tulus, kompetensi yang relevan, akuntabilitas nyata, serta kolaborasi lintas latar belakang dapat mendorong perubahan sosial besar. Jadi ini nilai-nilai berakhlak yang tercermin dari sosok Raden Ayu Dewi Sartika ya untuk di masa kini, Kang. Oke. Saya kembalikan kepada Kang Alam. Turnuhun Kang Dika atas tambahannya. Kemudian yang lain maka dipersilahkan. Saya izin menambahkan Kak. Iya, dari sisi berorientasi pelayanan, Dewi Sartika ini melayani dengan hati seperti ASN. Kini juga harus memberi pelayanan publik secara cepat, empatik, dan juga proaktif. Lalu untuk akuntabel, ia ini mengelola sekolah secara transparan. ASN sekarang ini harus dapat membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan. Lalu dari sisi segi kompeten, dia mampu menyusun kurikulum adaptif ASN. Dia mampu menyusun kurikulum secara adaptif, di mana ASN ini juga dituntut menguasai teknologi, komunikasi, dan juga inovasi. Lalu untuk loyal, ia ini konsisten berjuang sampai akhir hayat. Seperti ASN masa kini yang harus setia pada nilai dan juga tugas negara, bukan hanya jabatan. Lalu untuk adaptif dan kolaboratif, beliau ini fleksibel dan untuk menggandeng berbagai pihak, di mana ASN juga saat ini harus lincah menghadapi perubahan dan bekerja lintas instansi. Sekian yang dapat saya tambahkan. Atur nuhun Tadean. Mungkin tantangan untuk masa depannya boleh ditambahkan sama Teh Siti ya. Silahkan. Baik, Kang Alam dan teman-teman, mohon izin untuk tantangan ke depan. Teladan Dewi Sartika menjadi inspirasi bahwa nilai-nilai tersebut perlu terus diinternalisasi dan dikembangkan seiring perubahan zaman. ASN masa depan harus mampu untuk memberikan pelayanan publik yang berbasis teknologi namun tetap berjiwa kemanusiaan, seperti Sekolah Dewi Sartika yang sederhana tapi menyentuh hati rakyat.
Kemudian juga bisa menjaga akuntabilitas melalui keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, seperti bagaimana Dewi Sartika melibatkan masyarakat dalam pendidikan. Kemudian bisa menunjukkan kompetensi lintas bidang, memadukan kearifan lokal dan pemikiran global, sebagaimana beliau memadukan metode pendidikan Belanda dan Sunda. Kemudian bisa menjadi pribadi yang lebih harmonis dan kolaboratif, tidak hanya dalam tim kerja, tapi juga lintas sektor dan budaya, demi mencapai tujuan pelayanan publik yang inklusif. Tetap loyal kepada misi pelayanan bangsa, bukan sekedar jabatan, serta adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Kang Alam. Oke, hatur nuhun Teh Siti atas tambahannya. Mungkin terima kasih teman-teman atas semua pemaparan dan tambahan-tambahannya tentang tokoh panutan Jawa Barat dan keterkaitannya dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Dapat kita simpulkan bahwa dengan menjadikan semangat Dewi Sartika sebagai panutan, nilai-nilai berakhlak ini tidak hanya menjadi slogan, ya, tetapi hidup dalam tindakan nyata kita sebagai ASN yang berintegritas, profesional, dan selalu relevan dengan kebutuhan zaman. Mungkin itu saja teman-teman diskusi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai ASN. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk diskusinya. Terima kasih. Terima kasih Akang Teteh semuanya. Terima kasih teman-teman.